Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Yum Yepmum. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Stay with me. Stay with me adalah sebuah ungkapan yang mengandung makna yang dalam. Suatu ungkapan yang menggambarkan ada cinta yang besar. Ketika seorang gadis, pria orang terdekat, orang yang spesial, pasangan Anda mengatakan stay with me, itu berarti ia ingin agar kita tetap bersamanya dan menikmati hari-hari hidup kita bersamanya. Ia ingin agar kita tidak pergi ke lain hati dan meninggalkan dia sendirian. Ungkapan ini juga mau menunjukkan bahwa ia khawatir karena peduli. Ia ingin memastikan agar kita selalu baik-baik saja bersamanya. Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi ungkapan mau menunjukkan betapa besar cintanya terhadap kita. Hal serupa yang diinginkan Tuhan ketika Ia meminta kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti pertama, kita meyakini bahwa kita sungguh dikasihi Tuhan. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan sulit untuk mengalami dan merasakannya. Keyakinan bahwa Tuhan begitu mengasihi saya menjadi bahan bakar yang tidak pernah habis nantinya. Keyakinan bahwa saya dikasihi Tuhan
ini akan melahirkan keyakinan baru, yaitu bahwa hidup saya sungguh berharga. Kedua, keyakinan bahwa saya sungguh dikasihi Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang bersukacita seperti yang dikatakan Yesus. Kita bersukacita karena merasa sungguh berharga di mata Tuhan. Hal ini membuat kita menjadi orang yang semakin bergembira dalam hidup, menjadi semakin percaya diri, penuh optimisme dan harapan, serta menyebarkan hal-hal positif yang penuh berkat kepada sesama di sekitar kita. Kalau kita hidup, kita dipenuhi keyakinan dan pengalaman akan kasih ini, kita akan menjadi orang yang tidak mudah goyah di tengah berbagai peristiwa dan pengalaman hidup yang menyakitkan sekalipun. Pengalaman kasih itu akan menjadi seperti minyak bagi pelita yang membuatnya tetap menyala dan bercahaya. Saudara-saudari terkasih, Santo Athanasius yang kita peringati hari ini adalah pejuang iman Kristen. Gereja pada zamannya sedang berada dalam perpecahan akibat munculnya ajaran bid'ah Arianisme yang mengingkari kealahan Kristus. Perjuangan Athanasius dalam menjaga kemurnian iman Kristen berhasil dengan gemilang. Beberapa tahun setelah kematiannya, yaitu tahun 381, diselenggarakannya Konsili Konstantinopel yang menyatakan bahwa Arianisme adalah sesat dan terlarang. Semoga kita terdorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.